Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Malam. Ya, baik. Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya mengundang kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur buat setiap kasih setianya dalam kehidupan kita saat ini. Di mana di grup OSPK ada ibadah pertama yang lama sekali sudah kita gumuli, dan akhirnya pada malam hari ini Tuhan sayang bagi kita semua mempertemukan kita di via Zoom ini. Jadi untuk itu mari datang di hadapan Bapa, menyembahnya, karena kita percaya bahwa terbentuknya OSBK bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan belas kasihan Tuhan, di mana agar kita bisa menjangkau setiap jiwa-jiwa melalui OSBK ini. Tak usah takut, Tuhan selalu beserta. Tak usah bimbang, Tuhan selalu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan tak usah cemas sama sekali, Tuhanlah penghibur kita. Jadi marilah bersorak bagi Dia yang besar anugerahnya itu. Mari kita nyanyikan lagu pujian Bapakku Datang.
dalam hidup. Mari kita nyanyikan banyak yang kau buat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi. Bapa yang mengerti segalanya, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan bersungguh, Bapa, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Tuhan. Nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana hari ini Tuhan Tuhan memelihara kehidupan kami Bapa. Dengan segala aktivitas yang kami lalui Tuhan, dari pagi sampai pada malam hari ini, kami takkan bisa membalas semua apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan telah berikan ini buat kami. Kami sangat senang Tuhan, dengan saudara seiman pada malam hari ini, dengan komunitas OSBK, kami bisa beribadah. Sekian lamanya kami bergumul dalam komunitas ini. Untuk ibadah pertama kalinya yang Tuhan izinkan ini atas kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari. Baik pemberitaan firman-Mu, berbicaralah pada kami. Teguhkan, kokohkanlah hati kami Tuhan. Seperti yang layaknya Engkau berfirman atas kami. Dan saat ini Bapak, kami serahkan segala apapun gangguan, tantangan di ibadah ini Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menolak itu semua. Tidak akan terjadi segala gangguan itu bagi kami Bapak, yang mengganggu konsentrasi kami. Sehingga ibadah ini Tuhan layak, kami bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu juga di dalam komunitas ini pada malam hari. Karena itu Bapak, kami serahkan semuanya, biarlah Engkau yang melawatkan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Maaf ya, saya agak terlambat karena pembukaan semester. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian atau mau bersara-sara. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan masih gerbangnya bersyukur. Semangat ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan ikhlas sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Masih ada sukacita? Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Bapaknya, namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, bila kubuka mataku. Maaf, suaranya gak kedengaran, Bang. Dekat-dekat. Bila kubuka mataku. Udah. Masih belum keluar suaranya. Tari yang merah putih. Ntar ya, aku mau join di handphone. Sabar menunggu ya. Baik, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bila buka mataku. Bila ku buka mataku,
dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Baik, saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Dari pagi, siang hingga sampai saat ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami masih bernafas, kami masih kuat dan kami masih sehat. Semua karena Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah hilang di dalam kehidupan kami. Maka dari itu layakkan kami datang di hadapan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami sudah banyak memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Sekalipun kami berbeda-beda tempat, kami percaya hadirat Tuhan ada bagi kami. Fokuskan hati kami dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan di malam hari ini dapat menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi saudara hamba-Mu dan dimanapun mereka berada. Bahkan yang masih belum join, Tuhan berkati. Tuhan tolong satukan kami di dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Sehingga ibadah kami di malam ini, pertama kali ibadah kami di grup komunitas OSBK ini, Tuhan bisa memberkati kami. Dan juga bisa menjadi komunitas yang terus berkembang, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang terbatas menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Siapkan hamba-Mu di dalam memberitakan firman, perlengkapi kami dengan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Yahoo. Ya, bagaimana kabar semuanya teman-teman? Ada yang sakit? Sehat. Begitu. Ada yang Tri, jadikan aku hostnya ya, Tri. Triaman, jadikan aku hostnya ya. Sudah, Bang. Oh, ya. Ya, saya percaya teman-teman di malam hari ini ya, di ibadah pertama komunitas Orahua, sudah bisa Triaman? Coba lihat. Sudah, Bang. Oh iya, siap. Thank you teman-teman. Di ibadah pertama komunitas grup Orahua Saudrenya Bah Kekiriso, disingkat OSBK, bisa pertama sekali bisa melaksanakan ibadah sekalipun hanya melalui virtual online. Saya sangat bersyukur secara pribadi sebagai ketua ya yang sudah dipercayakan oleh teman-teman di dalam memimpin grup ini. Pernah saya katakan, walaupun saya ketua tapi kita semua ketua, ya kan? Kita semua ketua di dalam grup ini. Nggak ada istilah hanya satu, intinya saja ya ada juga yang harus yang memimpin kita di dalam grup ini. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui ya, kalau kita nggak berpikir ya, saya juga berpikir bahwa tanpa saya sadari dan tanpa saya ketahui, ada beberapa komunitas yang sudah dibentuk, memiliki suatu tujuan, memiliki suatu vision yang dipersiapkan di dalam mencapai atau mencari ladangnya Tuhan. Karena sekarang teman-teman, ya, ladang Tuhan sudah banyak. Tuaian kata firman Tuhan sudah banyak, tapi yang bekerja, yang memberikan dirinya tidak ada sama sekali. Nah, jadi teman-teman, tanpa kita sadari bahwa kita yang sudah di malam hari ini, apalagi di komunitas ini, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa terjun dalam dunia pelayanan. Di malam hari ini teman-teman, saya memberikan sebuah tema bagi kita. Sudah muncul ya Triaman, teman-teman semuanya sudah tahu ya, dan mungkin sudah lihat di flyer kita, yaitu diperlengkapi ya, diperlengkapi untuk siap memperlengkapi. Mungkin teman-teman paham hal ini ya, diperlengkapi untuk siap memperlengkapi. Kemarin saya lihat di story si Raffi, saudara Raffi, historinya dimuridkan untuk siap memuridkan. Nah, sangat bagus, itu berkaitan sekali. Nah, jadi teman-teman, apa sih maksud dan tujuan saya dalam memberikan tema ini? Tadi saya katakan awalnya, tanpa kita sadari bahwa komunitas ini diperlengkapi untuk siap memperlengkapi, sama sesuai dengan nama grupnya, Orahua Saudrenya Bah Kekiriso. Nah, jadi teman-teman, saya memberikan tema ini, saya memiliki satu tujuan. Saya memiliki satu vision bahwa ke depan saya dan teman-teman akan siap memperlengkapi di dalam dunia pelayanan. Firman Tuhan berkata,
ya, tuayan sudah ada, tapi bekerja berkurang. Nah, jadi teman-teman, coba kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Ya, 10 aja. Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 15. Saya baca secara cepat aja teman-teman, mungkin nanti agak ya. Begini firman Tuhan saya katakan. Matius 10 ayat 5 sampai ke 15. Nah, begini firman Tuhan, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat, ya. Lalu katanya selanjutnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lanjut ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, ya, apa katanya di situ? Keluarlah dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ayat terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi malam hari ini teman-teman, saya mengajak kita, ya, Yesus berkata kepada orang-orang, dan pada saat ini adalah ketika Yesus sedang mengutus ke-12 muridnya. Saya nggak membacakan lagi siapa saja murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman sudah tahu, ya. Ini adalah pesannya Tuhan Yesus ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya di dalam dunia pelayanan. Sebelum Yesus mengutus mereka, mereka sudah diperlengkapi, mereka sudah disiapkan, mereka sudah mampu diperlengkapi. Nah, jadi teman-temanku di malam hari ini, ya, sangat bersyukur ya, kalau kita di zaman itu, ya, secara pribadi saya sangat bersyukur kalau saya hidup di waktu itu. Kenapa? Secara langsung saya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi teman-teman, apa sih maksud saya dan tujuan saya diperlengkapi untuk siap memperlengkapi di dalam ini? Yang menjadi pertamanya, ya, pendahuluannya, ya, diperlengkapi artinya dipersiapkan, dipenuhi, digenapkan, dan diisi dengan benar-benar sehingga tidak akan ada kebimbangan, kekurangan, dan ketertinggalan. Jadi Yesus pada saat itu ketika ia memilih ke-12 muridnya, sekalipun nanti salah satunya adalah ada seorang murid yang mengkhianati Yesus, dia sudah benar-benar mempersiapkan muridnya. Ya. Dia sudah benar-benar dipenuhi dengan kuasa. Sudah digenapkan dan diisi dengan benar-benar sehingga ke-12 muridnya ini tidak ada kebimbangan,
Yesus kepada mereka. Sekalipun nanti ada salah satunya yang mengkhianati. Ya. Lalu yang selanjutnya teman-teman, diperlengkapi membutuhkan proses yang sangat lama, yang di dalamnya membutuhkan waktu, tenaga, kesiapan dan mental. Otomatis teman-teman di dalam diperlengkapi itu tidak langsung bisa, ya, tidak langsung mampu dan tidak langsung oke, tetapi membutuhkan banyak proses. Saya percaya bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, ya, berapa tahun Yesus melayani di dunia? Ada yang tahu? Berapa tahun Yesus dan di usia berapa Yesus mulai melayani? 30. Di usia berapa? 30. 30. Ya, di usia 30 tahun. Dan ketika ia terjun dalam dunia pelayanan, selama dia pelayanan selama 3,5 tahun. Jadi teman-teman itu saya percaya di dalam 3,5 tahun itu benar-benar Yesus mempersiapkan, benar-benar Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya sehingga tidak ada kebimbangannya kepada murid-muridnya. Ya, dan saya percaya proses yang murid-muridnya alami itu luar biasa. Harus menghadapi orang-orang yang sakit, harus menghadapi setan-setan, ya, harus dilanda bencana, harus diusir, ya, karena pada saat itu ketika Yesus diusir, otomatis murid-muridnya juga diusir. Nah, jadi teman-temanku, di ayat 5 dikatakan di situ ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, jadi Yesus berpesan kepada mereka, ya, janganlah kamu menyimpang ke jalan lain, karena Yesus sudah mempersiapkan mereka ke jalan yang benar, yang betul-betul di jalannya Tuhan. Nah, selanjutnya teman-temanku, diperlengkapi memastikan benar-benar punya niat, tekad, komitmen, dan kesabaran di dalam memenuhi perlengkapan itu. Otomatis itu teman-teman. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap kita, ya, para mahasiswa, kalau kita nggak punya niat, tekad, dan komitmen, dan juga kesabaran, maka saya percaya diperlengkapi itu tidak akan 100% ada dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, kalau bukan dari panggilan mereka kepada Tuhan Yesus, maka saya percaya mereka tidak jadi rasul. Ya kan? Sampai sekarang terkenal Petrus. Jadi bukan karena mereka mampu. Kita lihat juga dari latar belakang mereka, Yesus memilih mereka bukan dari orang kaya, bukan mereka bisa seperti orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Ya, ada banyak ahli-ahli Taurat, tapi Yesus tidak memilih mereka. Mereka dipilih dari latar belakang yang hina. Ada nelayan, ya. Jadi teman-temanku, mereka ini sudah benar-benar memiliki niat, tekad, dan juga saya percaya kepada kita di malam hari ini, ya, kita sudah benar-benar punya niat, apalagi di komunitas kita ini. Kalau kita nggak punya niat, tekad, komitmen kita dalam mengubah setiap jiwa-jiwa baru, saya percaya komunitas ini tidak akan berjalan dengan baik. Kalau kita nggak memberikan hidup kita, waktu kita, saya percaya, nah hanya nama saja, ya, hanya nama saja. Jadi nggak ada di sini di komunitas ini, karena komunitas ini komunitas yang serius, ya, serius. Lanjut, teman-temanku, selanjutnya di sini dikatakan, ya, itu tadi pendahuluan kita pertama. Yang kedua, Yesus memperlengkapi, ya, Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Di dalam memperlengkapi murid-muridnya,
Yesus tidak pernah lupa. Dan Yesus sudah memberikan kuasa kepada mereka. Jadi bukan hanya juga diutus saja, tetapi Yesus memberikan mereka kuasa. Yang pertama, kuasa apa teman-teman? Yaitu kuasa mengusir roh-roh jahat. Kalau tidak ada kuasa di sini, maka saya percaya murid-murid Tuhan Yesus tidak akan mampu. Karena mereka juga manusia biasa. Ya kan? Tetapi karena Tuhan Yesus sudah memberikan mereka kuasa, maka mereka mampu mengusir roh-roh jahat. Intinya saja jangan sampai juga murid-muridnya ini tinggi hati, sombong. Wah, saya bisa mengusir roh-roh jahat. Ya. Lalu yang kedua, melenyapkan penyakit dan menguatkan yang lemah. Itu kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, di dalam Yeremia pasal 1 ayat 9 sampai 10, ya, saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengerti apa ini ya. Tuhan itu menaruh perkataannya kepada mulut Yeremia, karena Yeremia pada saat itu apa? Tidak bisa berbicara, tidak mampu berbicara. Tapi karena Tuhan memberikan kuasa kepada dia, maka dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi saya percaya juga teman-teman, ya, kepada kita di dalam memperlengkapi tujuan kita, ya, untuk memperlengkapi, saya percaya tanpa kuasa Tuhan, maka semuanya ini tidak akan bisa kita lakukan. Tanpa Roh Kudus yang menuntun hidup kita, sekalipun kita hebat, sekalipun kita mampu, ya, saya percaya tidak akan berjalan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam memperlengkapi itu, saya percaya tidak akan mampu gitu loh. Ya. Lalu di dalam Keluaran pasal 40 ayat 10 sampai 12 itu Musa diberi kuasa untuk berbicara. Ya. Musa itu fasilida gitu. Dia nggak bisa ngomong karena dia kurang kata-kata. Nah, jadi sampai dia berkata, lihat ada saudara saya. Siapa saudara Musa? Ada yang tahu siapa nama saudara Musa? Harun, ya. Ada kakak saya. Kenapa Tuhan nggak memilih? Tapi Tuhan tidak memilih dia. Musa dipilih sebagai penyelamat bangsa Israel pada saat itu. Jadi Tuhan juga memberikan kuasa kepada dia untuk bisa berkata-kata. Dengan bantuan juga saudaranya. Saya percaya kepada kita semua di malam hari ini. Apa yang cocok dengan kita? Nah, kenapa bisa masuk ke dalam diri kita? Karena kita ini juga adalah umat Tuhan, pilihan Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita, maka kita dipersiapkan untuk memperlengkapi, ya, setiap jiwa-jiwa baru, ya, setiap orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah siap memperlengkapi, maka yang pertama kita akan diberikan kuasa. Kuasa apa? Yang pertama, kuasa berani. Kita tidak takut, ya, dan semuanya ini nanti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Lanjut. Nah, yang kedua ini siap dan melayani sesuai karunia. Ya. Siap dan melayani sesuai karunia. Setiap manusia, setiap orang-orang, ya, setiap hamba-hamba Tuhan, ada perbedaan karunia. Yang pertama, ada karunia menyembuhkan, ada karunia melayani, ada karunia berbicara, ada karunia apa? Melakukan mukjizat. Ya. Jadi saya percaya setiap kita ini karunia talenta juga bisa, ya kan? Talenta apa namanya? Melayani. Ya, saya percaya kalau kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan, maka akan diberikan kepada kita. Nah, orang yang sudah diperlengkapi dan siap memperlengkapi, maka yang kedua ini akan siap dan melayani sesuai karunia. Jadi layanilah sesuai karunia, jangan juga apa namanya? Sok-sokan dalam karunia. Yang sebenarnya tidak bisa, tapi dia sok berani, ya. Ada di firman Tuhan ini sebenarnya bukan karunia-Nya untuk menyembuhkan, ya, tapi dia mengusir apa? Mengusir
setan yang bukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lalu ayat 5 sampai ayat 8 itu teman-teman di pasal 10 tadi itu Yesus mengatakan janganlah menyimpang. Jikalau kita sudah siap dalam melayani, jangan menyimpang ke jalan Tuhan. Beritakanlah firman kepadanya, ya, kepada domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang itu artinya orang-orang yang belum percaya, yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Itulah tanggung jawab kita, teman-teman. Tanggung jawab setiap kita, apalagi komunitas Orahua ini, ya, kalau kita sudah dipercayakan siap melayani sesuai karunia, maka janganlah menyimpang. Beritakanlah firman kepada domba-domba yang hilang. Ya, lalu yang kedua, ayat 9 itu siap melayani orang sakit, orang mati, orang kusta, dan mengusir setan. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Mereka sudah dipersiapkan untuk melayani orang sakit, ya, tanpa Tuhan ada, ya, tanpa Tuhan menuntun lagi, mereka sudah siap. Kenapa? Gara-gara kuasa Tuhan tadi. Lalu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21, ya, siap mematuhi peraturan Tuhan dan melakukannya sebaik dan melakukannya, ya. Jadi lakukanlah perintah Tuhan, ya, siaplah dalam melakukan perintah Tuhan di dalam melayani, jangan menyimpang ke jalan yang benar. Otomatis kalau kita tidak menyimpang ke jalan yang benar, maka diperlengkapi itu tadi, ya, ketika kita sudah diperlengkapi dan kita siap diperlengkapi, maka dimanapun kita berada, kita akan siap. Lalu di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 15 itu, ya, apa dikatakan di situ? Coba kita lihat 1 Samuel pasal 12 ayat 15. Ya, di situ dikatakan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Ya. Jadi jangan juga kita melalaikan perkataan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita lari dari firman Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan beritakan firman dan siap sedialah dalam segala hal. Ya. Jadi itu yang tanggung jawab setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan. Beritakanlah firman dan siap sedialah. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga teman-teman, ya. Nah, ini yang penting. Terkadang ada banyak sekali anak-anak Tuhan takut, ya, khawatir dan bimbang. Nah, saya memberikan poin ketiga kepada kita malam hari ini. Setiap orang-orang, setiap hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan, jangan pernah takut, ya, jangan pernah khawatir dan bimbang. Nah, di ayat 9 sampai 10 itu teman-teman, Yesus mengatakan jangan bawa bekal. Ya. Nah, ini yang sering terjadi setiap hamba Tuhan. Secara pribadi saya juga. Wow, Tuhan, kalau saya diutus ke sini, apakah kebutuhan jasmani saya akan tercukupi enggak? Dan itu yang dipandang setiap anak-anak Tuhan sekarang. Ya, berkat jasmani besar enggak? Ya. Jadi Tuhan mengatakan kalau engkau melayani, ya, jangan bawa bekal jasmani. Ada di dalam pasal ayat 9 sampai 10 itu, ya. Di situ dikatakan janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini yang sering terjadi teman-teman. Ketika dia diutus Tuhan, mungkin di pelosok-pelosok, mungkin di desa-desa, ya, dia khawatir tentang jasmani. Oh Tuhan, nanti apakah saya bisa tercukupi kebutuhan saya di situ, Tuhan? Ya. Oh, kenapa Tuhan utuskan saya di situ? Apakah nggak ada tempat lain selain ini? Tuhan mengatakan, setiap orang yang bekerja patut mendapatkan upah. Ya, dikatakan di situ tadi,
Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lalu kenapa kita masih khawatir tentang hal jasmani? Tadi katanya jangan bawa apa-apa. Cukup bawa dirimu saja dan imanmu juga yang menguatkan kamu. Lalu di dalam Matius pasal 6 ayat 25, ya, hidup itu penting daripada makanan. Bukan dalam arti kita nggak membutuhkan makanan, tapi hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi kalau hidup kita ini berserah kepada Tuhan, maka semuanya akan diberikannya Tuhan kepada kita. Ketika kita terjun di dalam dunia pelayanan, ketika Tuhan mempersiapkan kita di dalam memperlengkapi setiap orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, diutus dimanapun kita berada, saya percaya soal makanan Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, jadi teman-teman hilangkan rasa takut, khawatir dan bimbang tentang jasmani. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan dicukupkan kepadamu. Lalu di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu mengatakan apa itu Jainal? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, panggilan Tuhan kita itu adalah rencananya bagi kita. Ya, jadi saya percaya kalau kita nggak bimbang dan takut, saya percaya dan kita semua percaya, ya, semuanya itu Tuhan akan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kita minta pun Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Ya, pertanyaan kepada kita, ya itu kita kan masih manusia, Mas Damai. Ya iya, makanya kita belajar firman Tuhan, jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah memilih kita untuk memperlengkapi setiap orang-orang, saya percaya Tuhan akan pasti turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah turut bekerja, ya masa bukan yang terbaik itu dalam kehidupan kita. Ya, jadi setiap kita yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah pilih di antara orang-orang yang sebenarnya banyak, jangan Lalu di sini saya berikan catatan, jangan ragu, jangan pernah ragu atau bimbang. Jikalau Tuhan yang memilih dan yang menentukan jalan hidup kita. Jadi masih ada yang ragu? Kalau contohnya diutus di desa-desa, ada yang ragu? Ngidar waru ragu kalau contohnya Tuhan memilih kamu melayani di desa-desa? Kamu ragu? Tidak. Oh tidak, ya mantap. Saya sudah siap. Siap, sudah siap kamu? Mantap, itu yang pasti, itu yang bagus ya. Si Mei sudah masih ragu kalau contohnya Tuhan pilih kamu ke kota-kota. Tidak. Kalau contohnya Tuhan utus kamu ke kota, kalau contohnya Tuhan utus kamu ke kota Teluk Dalam, Mau di mana saja tempatkan tempat yang basah, kering. Oke. Nah, itu dia ya. Dimanapun kita diutus Tuhan, ya bersyukur kalau diutus ya di tempat yang enak-enak. Tapi jangan juga di tempat yang enak-enak kita lupa Tuhan. Karena sudah menikmati berkat Tuhan. Ya, saya juga pernah seperti itu. Saya diutus di tempat yang enak-enak, serba enak, makanan juga enak, berkatnya juga enak. Ya, tapi saya nggak pernah lupakan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan saya di situ bukan hanya menikmati berkat-Nya, tapi juga memberitakan firman di sana. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ya jangan khawatir ini ya. Ya kalau kita dipersiapkan, diperlengkapi, siap memuridkan, maka jangan takut. Karena Tuhan pasti turut bekerja. Ya, ada 3 poin yang saya sampaikan ini tadi. Lalu yang selanjutnya teman-teman, ciri-ciri karakter hamba yang ini secara cepat aja ya. Ya maaf ada
slide yang itu. Ya, ciri-ciri karakter hamba yang sudah siap diperlengkapi atau ketika diproses dan dibentuk. Yang pertama, siap menerima pengajaran. Ya, dia sudah siap. Apapun pengajaran itu, baik pahit, manis, sakit, berat, siap dia menerima pengajaran. Susah, bahkan sekarang Om Jainal lagi waduh pusing nyusun skripsi, ujian, ya. Ya itu metodemu, itu nanti yang akan kamu hadapi. Apalagi kalau terjun dalam dunia pelayanan, ya. Kalau kita sudah siap menerima pengajaran, otomatis apapun yang disampaikan kepada kita siap, karena kita mau memperlengkapi. Lalu yang kedua, dapat dipercaya. Itu ciri-ciri hamba yang sudah diperlengkapi. Ya. Lalu yang ketiga, punya gairah dan semangat. Keempat, hidupnya berserah kepada Tuhan. Ya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri kalau hidup di dalam Tuhan. Ya. Terus ini berani di dalam hal apapun. Ya, tidak hanya omongan doang. Tapi dia berani ngomong, berani ngomong dan berani melakukan. Lalu yang keenam, siap mengambil dan menerima risiko. Ya. Jangan juga berkata di dalam melayani Tuhan nggak ada risiko, enak-enak saja. Ya tidak ada ya. Seperti Jainal, ada banyak tantangan yang dihadapinya selama ini didengar. Ya kan? Ini aja masih skripsi, wah sudah pening kepalanya katanya. Ya, jadi jangan pening kepala Om, siap berani saja. Ya. Lalu yang ketujuh, bertanggung jawab. Integritasmu itu. Ini juga saya juga dipersiapkan di sini teman-teman. Dan saya bukan hanya saya, kalian juga teman-teman dipersiapkan di sini. Bisa nggak kita bertanggung jawab? Nah itu ciri-ciri hamba yang kalau sudah bisa bertanggung jawab berarti dia bisa dikatakan sebagai pemimpin yang benar-benar. Lalu yang kedelapan, punya komitmen dan talenta. Ya, jangan juga terlalu sakit hati kalau nggak punya talenta ya teman-teman. Walaupun nggak talenta main musik, tapi talenta memberitakan firman Tuhan, talenta mengasihi manusia, talenta membawa orang kepada Tuhan, saya percaya itu adalah talenta yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Ya, sekalipun tidak talenta main musik. Seperti Om Jainal, dia kan nggak punya talenta main musik, tapi talenta memimpin pujian, ya kan, suaranya bagus merdu, itu. Jangan hanya pandang talenta itu main musik. Talenta muel juga, ya. Lalu yang selanjutnya, tidak memilih-milih. Nah ini yang sering terjadi bagi hamba Tuhan sekarang. Ya, dia sudah benar-benar dipersiapkan dan Tuhan mengutus dia ke tempat yang kurang enak. Tuhan, saya nggak mau di sini. Saya mau di kota Gunung Sitoli aja. Ya, banyak berkatnya, banyak cewek cantik di situ. Nah, jadi bukan itu yang Tuhan harapkan. Yang 10, taat, setia dan jujur. Ya, taat, setia, jujur dan siap menderita. Sudah siap menderita melayani Tuhan? Menderita dalam memperlengkapi orang-orang yang mengenal Tuhan? Ya, saya percaya kita sudah siap ya. Lalu yang ke-11, selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Ya. Om Jainal harus selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Jikalau skripsinya agak sulit, agak berat sampai pusing kepala, bersyukur karena masih bisa mengerjakan dan tidak boleh bersungut-sungut ya. Berapa paket data yang sudah habis? Om Jainal? Oke. Yang ketujuh, slide ketujuh. Nah, ini dia teman-teman. Bagaimana kelanjutan seorang hamba yang siap memperlengkapi? Ya, ini ketika dia di dunia pelayanan. Ya, itu tadi ketika masih diperlengkapi. Kalau ini ketika dia sudah diutus di dalam dunia pelayanan. Ya, setelah satu, memiliki dasar hidup di dalam panggilan. Apa dasarmu dalam melayani? Ya, tetap posisi sebagai hamba. Hamba itu adalah budak. Ya, budak berarti bukan tuan. Budak itu setia, taat dan tidak melawan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, punya visi dan misi sama seperti komunitas kita ini. Ya. Lalu yang ketiga, tetap menjalankan tanggung jawab. Tanggung jawab apa kita? Mengabarkan Injil. Ya. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, melayani bukan untuk dilayani. Ya.
Lalu yang kelima, ada kasih di dalam hidupnya. Jangan seperti saya yang sifatnya keras. Tapi saya punya kasih teman-teman ya. Lalu yang keenam, hidup dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Ini pasti ya dalam kehidupan kita ya. Lalu yang ketujuh, teladan, menjadi teladan, pemimpin yang rendah hati dan tidak berpengertian sendiri. Teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Itu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Itu ciri-ciri hamba yang siap memperlengkapi ya. Harus punya teladan baik dalam perkataan, tidak boleh seorang hamba itu maki-maki ya kan. Kena juga kepada saya teman-teman, saya kena ya. Kemarin saya memaki di grup. Nah itu saya sudah langsung sadar diri teman-teman ya. Harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku ya. Jangan hanya menyampaikan jangan memaki-maki tapi dia maki. Oh jangan mencuri tapi dia mencuri. Oh jangan selingkuh. Oh tapi dia selingkuh. Ya, gimana sih? Lalu yang ke-8, kasih. Ya, ini yang penting. Harus punya teladan dalam kasih. Kesetiaan, ya. Mei setia, sudah pasti si Mei orangnya setia ini, ya. Dan dalam kesucian. Lalu yang ke-8, tetap kuat sebab karena kasih karunia. Lalu yang ke-10, tidak ada kata mundur dalam panggilan. Ini banyak kali orang yang gagal di dalam hal ke-9 ini. Ya, dia sudah dipersiapkan Tuhan, tetapi karena dia dipengaruhi setan, dia gagal dalam panggilannya. Ya, sampai dia meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai teman-teman, ya, hal duniawi mengganggu pikiran kita. Hal yang mengenakan di duniawi mengganggu pikiran kita. Karena kalau sempat ini ada, maka saya percaya panggilanmu tidak akan engkau lanjutkan. Saya pernah berkata kepada Amsol, fokuskan panggilanmu. Ya, kalau mau pelayanan dunia silakan, itu penting, sangat penting. Ya, jadi dia berkata kepada saya kemarin, Bang Damai, di mana ya yang pas ini panggilan saya? Saya berkata kepadanya, tanya sama Tuhan. Kalau saya kasih solusi. Ya, kalau benar-benar panggilanmu di Nias ya silakan. Kalau juga di Riau silakan. Ya, intinya saja jangan lari dari panggilanmu. Sempat engkau lari dari panggilanmu, maka kecewanya Tuhan. Kata video di Facebook, kecewanya gue. Ya, jangan sampai kecewanya Tuhan. Ya. Lalu yang ke-10, fokus pada satu titik tujuan atau vision kita. Apa vision kita? Yaitu seperti tema saya tadi, memperlengkapi orang-orang yang belum diperlengkapi. Ya, itu fashion. Itu fashion saya secara pribadi. Bukan hanya anak-anak muda, bahkan orang tua pun kalau Tuhan percayakan itu sudah pasti. Ya, lalu yang ke-11 ada banyak sekali nih. Punya prinsip menjadi berkat bagi semua orang. Siap menjadi berkat bagi semua orang? Brother Ezra? Ya, harus punya prinsip. Amin. Ya, kalau kita mau memperlengkapi, ya harus punya prinsip. Nah, lalu yang ke-11 memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman semua tahu amanat agung Tuhan Yesus ya kan? Nah ini, jadi memenuhi amanat agung Tuhan Yesus itu yang pertama, engkau harus diperlengkapi dulu, baru nanti kita siap memperlengkapi dan memenuhi amanat agungnya Tuhan Yesus. Ya, beritakan firman. Lalu yang ke-12, ya, prinsip menjadi berkat bagi semua orang. Itu yang saya bilang tadi. Jangan hanya juga menikmati berkat, tapi berkatilah semua orang. Baik seperti yang saya katakan tadi, baik dari perkataanmu, tingkah lakumu, kasih setiamu, dan kesetiaanmu juga dalam kesucian. Orang yang hidup di dalam Tuhan, hamba, ya walaupun dia budak, dikatakan budak, tapi kalau dia nggak suci, sama aja. Harus suci. Ya. Lalu yang ke-13, membangun mesbah doa kepada Tuhan. Nah, ini yang sering gagal kita teman-teman. Ya, bahkan saya pernah juga melakukan hal demikian. Saya kadang gagal di sini. Kalau saya bangun pagi, saya kadang lupa berdoa kepada Tuhan. Yang saya duluan kan main HP. Saya buka WA, aktifkan data buka WA.
Padahal yang di sini saya sudah katakan membangun mesbah doa kepada Tuhan. Kapanpun, tidak ada batasnya menikmati hadirat Tuhan. Ya, jadi orang yang benar-benar siap memperlengkapi harus membangun mesbah doanya kepada Tuhan. Ya, kapanpun dimanapun engkau berada. Ya, lalu yang 14, milikilah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Apa itu buah-buah roh? Kasih sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, dan yang paling terakhir kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, jadi setiap juga hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi harus punya penguasaan diri. Ya, tidak boleh cepat egois. Ya, oke, yang paling terakhir yaitu ini paling terakhir ya teman-teman. Slide ke-8 masih belum ya? Saya percepat aja. Percepat aja. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar diperlengkapi dengan matang-matang untuk tujuan memperlengkapi serta memenuhinya? Pertanyaan buat kita sendiri. Kalau sudah benar-benar matang, maka terjunlah. Terjun dari bukit tinggi. Nah, bukan. Jadi terjunlah dalam dunia pelayanan. Lalu untuk apa dan kepada siapakah hal demikian? Ya, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri dan untuk Tuhan. Ya. Lalu kalau kita masih belum ini, mari mengingat kembali. Ya. Saya katakan di situ, mari mengingat kembali amanat agung Tuhan Yesus. Nah, sudah saya katakan tadi di slide ke-7. Lalu yang menjadi kesimpulan, nah ini paling terakhir teman-teman, implikasikannya dalam kehidupan kita, jangan dicore-core. Ya, implikasinya dalam kehidupan kita, ya, jikalau Tuhan yang memberi kuasa, maka kuasa itu dengan sendirinya yang akan memperlengkapi kita. Lalu yang kedua, kuasa yang diberikan itu akan memberikan kita keberanian untuk siap dan mampu dalam mempersiapkan diri untuk diperlengkapi dan memperlengkapi. Lalu yang ketiga, dengan sendirinya tidak ada rasa takut, khawatir, apalagi bimbang tentang keadaan yang sedang diperjuangkan. Sebab ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kemanapun kita pergi. Lalu yang keempat, minta tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus punya peran bagi orang yang memintanya. Kalau kita meminta Roh Kudus menuntun, maka saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, kalau kita minta Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menghibur, saya percaya. Kalau kita lagi dalam masalah ketika kita memperlengkapi, maka Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Ya, benar enggak? Itu tujuan Roh Kudus. Itu tugasnya Roh Kudus. Ya. Ada nyanyian mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari agar ku tidak sendiri. Ya, itu lanjutannya ya. Nah, yang paling terakhir nomor 5. Kita pasti bisa dan berhasil di ladangnya Tuhan. Ya, apa kuncinya? Jangan khawatir dan jangan bimbang, tetap di jalan Tuhan. Nah, slide ke-10. Siapa yang coret-coretnya? Ya, diberkatilah orang yang mendengarkan, menanam dan menyimpan serta melakukannya. Jadi teman-teman, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jangan hanya menerima berkat, jadi jadilah berkat. Saya percaya dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita diutus oleh Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak khawatir dan pasti Tuhan akan memberikan kuasa untuk memperlengkapi orang-orang tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini, suatu kesempatan bagi kami mengingatkan kami kembali bahwa sama seperti murid-muridmu pada saat itu, Tuhan, Engkau mempersiapkan mereka di dalam dunia pelayanan, baik dalam menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat. Saya percaya kami juga di tempat ini, Tuhan, sekalipun kami berbeda-beda tempat, Tuhan sudah mempersiapkan kami. Inilah kami, inilah hidup kami, Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk menjadi seorang budak-Mu dalam memberitakan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk terus setia dan taat
dan juga tidak takut sebab Yesus serta kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap sebab Yesus memberikan kuasa bagi kami sebab Yesus yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti dalam memberitakan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat kami terangkan dalam kehidupan kami dan juga dapat kami lakukan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan, kiranya apa yang mereka dengarkan mereka bisa lakukan di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Jadikan kami sebagai alat-Mu di dalam memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Baik, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita dan kita bisa mengaplikasinya di dalam kehidupan kita dan terlebih-lebih untuk melakukannya. Ada amin? Amin. Baik. Thank you Kak untuk firman Tuhan pada malam hari ini, diberkati dalam pelayanan dan terlebih-lebih juga keinginan ke depan semoga terwujud. Baik, tibalah saatnya kita masuk dalam doa syafaat kepada petugas di Persela. Isra. Baik, teman-teman sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini mari kita berdoa bersama-sama dengan setiap pokok-pokok doa kita. Bukan hanya saya sendiri yang akan berdoa, tapi mari sama-sama melakukannya. Yang menjadi pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, mari kita berdoa untuk bangsa ini, di mana bangsa yang besar yang Tuhan pilih. Banyak sekali masalah-masalah di negara kita, baik ancaman dari dalam negara maupun dari luar, apalagi di masa-masa pandemi ini, dan juga upaya perekonomian kita yang dipulihkan oleh pemerintah dengan cara apapun yang mereka lakukan saat ini. Seterusnya kita juga berdoa buat kedua orang tua kita dimanapun mereka berada, beserta keluarga yang lainnya, maupun dengan adik-adik kita yang masih kecil. Apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudari di dalam keluarga masing-masing, mari kita sama-sama menghadapkannya di hadapan Tuhan. Dan juga kita berdoa buat komunitas ini, di mana Tuhan telah memilih komunitas ini untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Mari sama-sama mendoakan, baik itu para pengurus yang ada maupun anggota yang mau membentuk diri bersama-sama dalam pelayanan Tuhan ini. Seterusnya juga kita berdoa buat permasalahan-permasalahan di setiap kita saat ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara-saudari yang digumuli sekali. Tetapi mari kita hadapkan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan juga kita berdoa buat kesehatan ya, kesehatan kita masing-masing. Dan juga kita berdoa buat para pelayan Tuhan, dimanapun mereka terpanggil saat ini. Baik panggilan hidup mereka melayani di pendesaan, bahkan ke kota-kota besar saat ini. Dan apapun fasilitas yang mereka gunakan dalam pelayanan Tuhan yang begitu sulit, mari kita berdoa, kiranya juga dimudahkan jalan yang baik buat mereka semua. Dan untuk itu, mari kita menundukkan kepala bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar atas kami. Dengan pemberitaan firman-Mu di malam hari, kami diperlengkapi Tuhan. Engkau panggil dan untuk memperlengkapi juga. Itu kami sangat mengucap syukur Tuhan. Semuanya yang Tuhan kehendaki atas kami menjadi orang-orang yang membawa damai di hadapan Bapa. Satu saja Tuhan, kami memenangkan jiwa. Betapa senangnya Engkau bersama-sama kami saat ini. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari-hari yang kami lalui ini. Betapa besar anugerah-Mu Tuhan. Kami tak bisa membalas dengan apa yang kami miliki Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu atas kami. Hari-hari ini kami bisa melalui aktivitas itu Tuhan. Oleh karena berkat murahan-Mu atas kami. Tuhan Yesus yang baik.
Ampunilah kami, orang berdosa ini. Baik pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan hal-hal yang tanpa kami sadari Tuhan. Dengan itu, iblis memakai kami Tuhan. Seakan-akan kami memberikan kesempatan yang baik untuk iblis Tuhan memenangkan diri kami. Seharusnya kami melakukan ini Tuhan untuk kehendak, bukan untuk iblis yang akan menghantui kehidupan kami. Kami tolak Tuhan segala hal. Begitu orang-orang yang bersalah terhadap kami Bapak, kiranya kami juga saling mengampuni satu sama yang lain Bapak. Dengan kami saling mengampuni ada kelegaan hati yang kami miliki saat ini. Anak-anakku yang telah berkumpul pada malam hari, Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan. Entah itu sakit penyakit Tuhan, masa depan, harapan apapun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami yang melakukan. Dan biarlah Tuhan yang terlibat dalam setiap problema kami. Dengan kami harus memainkan peran penting itu. Kami tidak akan bisa juga memiliki sesuatu apa yang kami gumul. Kami hanya meminta tuntunan Tuhan atas kami. Tuhan Yesus yang baik. Grup ini Tuhan Engkau telah memanggil. Dan kiranya Tuhan memakai setiap anak yang ada saat ini. Engkau berkati Tuhan. Berikan kelegaan hati, berikan Tuhan kesatuan, keutuhan bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Apa yang menjadi visi misi Tuhan saat ini. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Tuhan memanggil, Tuhan membesarkan ini semua. Biarlah kemuliaan bagi-Mu Tuhan, tetap selama-lamanya saat ini di komunitas OSBK. Bapa yang baik. Bangsa yang Engkau titip buat kami semua. Kiranya pemeliharaan daripada kami juga Tuhan. Menjaga baik ke pemerintahan dari pusat maupun ke daerah-daerah manapun Tuhan. Segala ancaman yang terjadi di bangsa ini, bahkan pemulihan perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, begitu banyak orang-orang terlantar di luar sana Tuhan yang masih bergumul atas kehidupannya. Mereka tidak tahu arah pada siapakah mereka berteriak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya jamaah Tuhan buat mereka semua. Memberikan keteguhan hati atas semua permasalahan, problema ini, ancaman apapun dari bangsa ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan memulihkan semuanya. Berikanlah keteguhan atas kami juga setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini. Untuk bekerja sama yang baik terhadap pemerintahan yang ada. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Engkau. Dan kiranya apa yang Tuhan titipkan kepada para pemerintah kami Tuhan, mereka akan menjagai, mereka akan bisa menuntun kami, mengembalakan kami Tuhan dengan kehendak-Mu, bukan dengan semau-mauannya saja Tuhan. Dan kiranya juga kami rakyat biasa Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri juga Tuhan. Saling memperhatikan satu sama yang lain dengan menjagai bangsa. Pulihkan bangsa kami di masa pandemi ini. Baik para dokter Tuhan yang sedang bekerja keras menangani setiap wabah penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan semua, menghapuskan air mata ini dengan penuh air mata kebahagiaan di hadapan Tuhan. Itu yang kami imani saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tak lupa berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang melayani, yang telah Engkau panggil dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan telah menitipkan suatu kepercayaan yang baik. Mereka melayani di pelosok desa maupun ke kota-kota besar Tuhan. Banyak datangan para hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik itu hinaan apapun, tidak menerima Injil oleh mereka yang mau mengenal Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan meneguhkan hati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang melayani dimanapun mereka berada. Segala fasilitas yang mereka gunakan Tuhan, segala keterbatasan, kami percaya Tuhan menolong mereka. Memampukan kepelayanan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Biarlah mereka bisa mendeklarasikan iman itu. Dan terus mengalami itu di dalam Engkau. Kami juga berdoa buat setiap keluarga kami. Dimanapun mereka berada. Ayah, ibu, adik-adik kami semuanya yang tak bisa berdoa sekalipun Tuhan. Apapun permasalahan di setiap keluarga kami saat ini. Kami serahkan di tangan Bapa yang baik. Memulihkan segala keluarga. Memberikan keutuhan bagi kami semua.
sehingga kami memperoleh damai sejahtera. Bahkan hal-hal yang buruk apapun Tuhan, kiranya kami bisa juga membuang itu dalam rumah tangga. Kami tak akan bisa memperoleh kerendahan hati tanpa mengakui segala kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Allah Bapa yang Kau telah berdiam diri di atas kami bersama-sama pada malam hari ini. Kami dengan penuh sukacita, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya juga Tuhan. Apapun, biarlah kehendaklah yang jadi. Setiap pergumulan ini, banyak yang belum kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi setiap problema setiap kami. Terima kasih Allah Bapa. Dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih doa syafaatnya pada malam hari ini. Sekarang kita akan mau mendengarkan pengumuman, namun sebelum itu kita akan mau mendengarkan terbentuknya OSBK atau komunitas kita ini yang disampaikan oleh Bapak Pembina kepada Teskia. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam. Suaraku jelas di sana ya? Soalnya ini di tempat Cukup ini jaringannya kurang bagus ya. Jadi nanti kalau putus-putus mohon maaf ya. Ini adalah ibadah perdana kita ya di OSBK ini, dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam ibadah online kita di malam hari ini, kami sangat berterima kasih, bersyukur baik kepada teman-teman pengurus maupun kepada anggota ya yang hadir. Nah, teman-teman yang kemudian yang bisa saya sampaikan bahwa dengan berdirinya OSBK ini adalah sebuah kerjasama antara teman-teman dan kita semua. Ini bisa terjadi dengan baik dan terbentuk tidak lepas dari kerjasama kita semua. Nah, satu hal yang saya tekankan di malam ini adalah tentang bagaimana visi misi ya dari OSBK ini sendiri. Nah, OSBK ini sendiri mempunyai visi ya. Visi bagaimana kita itu mengasihi dan mengasihi sesama. Dan kita diajak untuk kita mempunyai integritas. Integritas dan kita mempunyai kontribusi, serta bagaimana integritas dan kontribusi itu nyata dalam lingkungan kita. Nah, mungkin nanti teman-teman anggota atau kita pengurus yang belum jelas tentang tujuan dari OSBK ini, teman-teman yang belum paham, nanti tim akan segera mengirim visi misinya di bagian grup. Dan harapan saya ke depan dan kita semua, bagaimana grup ini terus menjadi berkat baik internal maupun eksternal sesuai dengan visi misi dari grup ini. Dan harapan kita dan teman-teman semua, tolong grup ini jangan hanya sekedar kita ikut-ikutan karena ada yang mengajak kita terus kita ikut. Nah, bukan begitu. Tetapi biarlah grup ini menjadi berkat buat kita dan kita terus berpartisipasi di dalamnya. Seperti yang saya bilang sama teman-teman pengurus, bagaimana kita mempunyai satu tekad yaitu full time dan full year, sepenuh waktu dan sepenuh hati. Jadi jangan hanya sekedar bergabung di dalam grup, tetapi nanti ujung-ujungnya keluar terus kita nggak ngerti kenapa harus keluar, tidak ada pemberitahuan. Nah, itu sekedar berupa masukan saran untuk kita grup ini. Jadi saya atas nama pembina dari OSBK ini, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak.
sehingga teman-teman bisa bertahan di dalam grup ini dan bisa menjadi berkat bagi kita semua dan orang lain. Nah, itu sekedar harapan dari saya dan teman-teman pengurus dan kita semua supaya ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Kak Hizkia, terima kasih atas apa tuh bagaimana terbentuknya OSBK sudah dijelaskan, dan ini juga udah di-share bagaimana visi misi kita ke depan. Ya ini ya teman-teman, mungkin nanti bertanya-tanya kenapa bisa terbentuk grup OSBK ini. Ya karena kita membangun komunikasi antara satu dengan yang lain, akhirnya bisa terwujud komunitas kita ini ya. Baik, teman-teman, mungkin nanti pengumumannya menyusul untuk mencari pelayanan minggu depan. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, yang membawa kita dalam doa penutup atau doa berkat kepada Bapak Pendeta Damai Zai, dipersilakan. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur di akhir ibadah ini kami terus diberikan waktu-waktu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu bersyukur bahwa saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai kami mengakhiri ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kami benar dan suci di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi komunitas Orahua Soblenia Bakukeriso, BSBK ini kemajuan, perkembangan, dan harapan kami ke depan. Kami percaya jikalau Tuhan yang campur tangan, maka akan berkembang sesuai dengan kebenaran firman. Berkati komunitas ini Tuhan, jadikan komunitas ini menjadi komunitas yang mengubah setiap orang-orang dan dimuridkan orang-orang yang sudah diubah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap para pengurus yang sudah terpilih dan yang sudah siap untuk mengembangkan komunitas ini ya Tuhan. Kami percaya cita-cita kami ke depan dalam mewujudkan komunitas ini di Nias akan tercapai sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami yang telah join di malam hari ini dan juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya terus berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, kuliah mereka, studi mereka dimanapun mereka berada. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan yang ada bagi kehidupan mereka, dan Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh damai sejahtera di dalam setiap kehidupan mereka. Apapun tantangan, apapun rintangan yang mereka hadapi, Tuhan akan ada dalam kehidupan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang membutuhkan dana, Tuhan akan mencukupkan. Dan yang sedang dalam pergumulan di dalam mencari apa tujuan fashionnya ke depan, Tuhan, hamba-Mu percaya sudah sediakan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan Yesus. Peristirahatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong sertai kami waktu selanjutnya. Biarlah Tuhan kami terus di dalam perlindungan-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih dan anugerah. Persekutuan secara rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan damai sejahtera akan selalu menyinari kita. Menyertai dan memberikan kita pengharapan. Dan memberikan kita sukacita dari sekarang. Sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kali yang kedua. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin. Baik, sekarang kita akan mau masuk dalam sesi foto.